С праздником вас! С Днем Великой Победы! Ура! Di video kali ini, kita akan menelusuri perjalanan hidup seorang pemimpin yang tak hanya mempengaruhi negaranya, tetapi juga dunia, Vladimir Putin. Dari masa kecil yang penuh tantangan di Leningrad, hingga menjadi presiden Rusia yang kuat dan kontroversial, perjalanan hidup Putin penuh dengan dinamika, intrik politik, dan manuver yang cerdas. Tapi, apa yang sebenarnya membentuk Putin menjadi sosok yang dikenal sekarang? Bagaimana ia membangun kekuasaan dan mengalahkan musuh-musuh politiknya? Dan bagaimana ia mampu bertahan di puncak kekuasaan selama lebih dari 2 dekade? Ikuti terus kisah ini, karena perjalanan Putin adalah contoh nyata bagaimana ambisi, kecerdikan, dan keberanian bisa mengubah nasib seseorang. Vladimir Vladimirovich Putin lahir pada 7 Oktober 1952 di Leningrad, yang sekarang dikenal dengan nama Saint Petersburg, Rusia. Ia berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Ayahnya, Vladimir Spiridonovich Putin, adalah seorang pekerja pabrik dan seorang veteran Perang Dunia Kedua yang selamat dari pertempuran yang sangat mengerikan. Ibunya, Maria Ivanovna, adalah seorang ibu rumah tangga yang menjaga rumah dan anak-anak mereka. Leningrad pada masa kecil Putin adalah kota yang penuh dengan penderitaan. Blokade Leningrad pada Perang Dunia Kedua yang berlangsung selama 872 hari menyisakan bekas luka mendalam pada masyarakat kota tersebut. Sebagai seorang anak, Putin tumbuh dalam suasana yang sulit, namun kerasnya kehidupan di Leningrad membentuk sifat tangguh dan tekad kuat yang akan melekat pada dirinya sepanjang hidup. Sejak kecil, Putin sudah menunjukkan sifat kepemimpinan dan ketangguhan. Ia bergabung dengan berbagai klub olahraga dan fokus pada bela diri, terutama judo dan sambo. Olahraga ini akan menjadi landasan karakter fisik dan mental yang kuat, serta kemampuan untuk mengatasi tantangan dan tidak pernah menyerah, karakteristik yang kemudian akan menandai seluruh perjalanan politiknya. Setelah menyelesaikan pendidikan di Universitas Negeri Leningrad dengan gelar di bidang hukum pada tahun 1975, Putin memilih untuk bergabung dengan KGB, badan intelijen yang sangat berpengaruh di Uni Soviet. Keputusan ini merupakan langkah pertama menuju dunia politik yang penuh dengan taktik, intrik, dan manipulasi. Di KGB, Putin tidak hanya belajar tentang cara memata-matai dan mengumpulkan informasi, tetapi juga tentang cara menavigasi dunia politik yang gelap dan penuh dengan persaingan. Putin memulai karir KGB-nya di Leningrad, tetapi karirnya benar-benar lepas landas ketika ia dikirim ke Jerman Timur pada tahun 1985. Di sana, Putin bekerja sebagai agen intelijen yang menangani kegiatan spionase dan pengawasan terhadap warga Jerman Timur. Selama di sana, ia mengasah kemampuannya untuk membaca situasi dan berinteraksi dengan berbagai macam orang, dari sekutu hingga musuh, dengan cara yang sangat kalkulatif. Pengalaman ini akan sangat membentuk cara dia berpikir dan bertindak, terutama ketika ia harus menghadapi ketidakpastian politik. Namun, yang lebih penting lagi adalah bagaimana Putin bertemu dengan seorang mentor yang sangat berpengaruh dalam hidupnya, Anatoly Sobchak. Pada akhir 1980-an, ketika Uni Soviet mulai mengalami perubahan besar-besaran dengan runtuhnya tatanan lama, Putin kembali ke Saint Petersburg. Di sana, ia bertemu dengan Anatoly Sobchak, seorang profesor hukum yang juga menjadi wali kota Saint Petersburg. Sobchak adalah seorang yang beridealisme dan sangat terbuka terhadap reformasi yang menginginkan Rusia menjadi negara yang lebih terbuka dengan pasar bebas dan kebebasan politik. Sobchak dengan kecerdasannya dan visi progresifnya menjadi mentor yang sangat penting bagi Putin. Ia memberikan Putin banyak pelajaran berharga tentang bagaimana mengelola kekuasaan dan strategi politik. Sobchak mengajarkan Putin bahwa untuk bertahan di dunia politik, seseorang harus memiliki pengaruh yang kuat, jaringan yang luas, dan kemampuan untuk membuat keputusan strategis yang tidak selalu populer. Namun, lebih dari sekedar seorang guru, Sobchak menjadi figur yang sangat berpengaruh dalam membentuk pemikiran politik Putin. Sobchak seringkali berbicara tentang bagaimana cara memanfaatkan ketidakpastian politik untuk keuntungan pribadi, bagaimana mengelola situasi yang sulit,
dan bagaimana menggunakan kepercayaan politik untuk memperkuat posisi. Namun, hubungan mereka tidak selalu berjalan mulus. Pada tahun 1996, Sobchak terjerat dalam beberapa skandal yang merusak citranya sebagai wali kota. Putin, yang saat itu sudah berada di posisi yang lebih tinggi dalam pemerintahan lokal, menyadari bahwa untuk maju, ia harus mengambil langkah berani. Pada titik ini, ia memilih untuk memutuskan hubungan dekat dengan Sobchak dan melanjutkan perjalanan politiknya di Moskow. Langkah ini menjadi salah satu keputusan penting yang menunjukkan betapa pragmatisnya Putin. Pada tahun 1996, Putin pindah ke Moskow untuk bergabung dengan pemerintahan Presiden Boris Yeltsin. Di sini, ia dengan cepat membangun jaringan politik dan mengambil posisi-posisi penting di pemerintahan. Pada tahun 1999, Yeltsin menunjuk Putin sebagai Perdana Menteri, dan hanya beberapa bulan setelah itu, pada 31 Desember 1999, Yeltsin mengundurkan diri dan menunjuk Putin sebagai presiden sementara. Kenaikan cepat Putin ke posisi tertinggi pemerintahan Rusia bukan kebetulan. Ia telah membangun jaringan politik yang solid dan memiliki kemampuan untuk bermain di tengah persaingan yang ketat. Namun, untuk benar-benar menguasai negara, Putin tahu bahwa ia harus mengatasi musuh-musuh politik yang siap menggulingkannya. Dan disinilah sisi politik Putin yang lebih keras mulai terlihat. Salah satu ciri khas dari Putin adalah cara dia mengeliminasi musuh-musuh politiknya. Pada 2003, Mikhail Khodorkovsky, salah satu oligarki terkaya di Rusia yang berani menentang Putin, dijebloskan ke penjara setelah dituduh melakukan korupsi besar-besaran. Khodorkovsky, yang memiliki kekayaan dan pengaruh luar biasa, menjadi simbol bagi mereka yang berani menentang Putin. Namun, Putin tidak segan-segan menyingkirkannya, menyatakan bahwa siapapun yang mencoba melawan negara akan menghadapi konsekuensinya. Namun, pengaruh Khodorkovsky hanyalah puncak gunung es. Putin mulai mengkonsolidasikan kekuasaan dengan cara mengendalikan media, mengurangi kebebasan berbicara, dan menekan partai-partai politik yang bisa menentang otoritasnya. Media yang kritis terhadap pemerintahannya dipaksa untuk tutup atau bergabung dengan media yang pro-pemerintah. Tidak ada ruang bagi oposisi yang berani menentangnya secara terbuka. Pada saat yang sama, Putin juga mulai memperkuat kekuasaannya melalui reformasi politik yang memperkuat posisi presiden. Dengan mengendalikan sistem partai dan parlemen, ia memastikan bahwa tidak ada ruang bagi musuh politiknya untuk berkembang. Putin tidak hanya berfokus pada pengendalian dalam negeri, ia juga mengerti pentingnya peran Rusia di panggung internasional. Dengan kebijakan luar negeri yang tegas, ia berhasil mengembalikan Rusia ke dalam permainan kekuatan global. Pada tahun 2008, Putin memulai peran sebagai Perdana Menteri setelah masa jabatan presidennya berakhir, tetapi kekuasaannya tetap tak tergoyahkan. Puncak dari manuver politik Putin terjadi pada 2014 ketika ia mengambil alih wilayah Crimea secara paksa, sebuah langkah yang mendapat dukungan besar dari rakyat Rusia, meskipun menuai kecaman internasional. Keputusan ini memperkuat citra Putin sebagai pemimpin yang tegas dan nasionalis yang bersedia melawan Barat untuk mempertahankan kepentingan Rusia. Pola pikir Putin yang paling menonjol adalah sifat pragmatis dan kecerdikannya dalam merespons situasi. Ia selalu bergerak dengan kalkulasi yang matang, selalu memikirkan konsekuensi jangka panjang dari setiap tindakannya. Sebagai seorang mantan agen KGB, Putin tahu betul bagaimana mengendalikan informasi, memanipulasi citra dirinya, dan memanfaatkan ketegangan internasional untuk memperkuat posisinya di dalam negeri. Dengan cara ini, Putin berhasil menjaga kestabilan kekuasaannya, meskipun dunia luar sering mengkritiknya atas pendekatan otoriternya. Seiring berjalannya waktu, meskipun banyak yang mengkritiknya, tidak dapat dipungkiri bahwa Putin telah meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam sejarah Rusia dan dunia. Bagaimana menurut kalian? Apakah Putin adalah pemimpin yang berhasil membawa Rusia kembali kuat, atau justru seorang otokrat yang memanipulasi sistem demi mempertahankan kekuasaannya? Berikan pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten-konten menarik lainnya.